ulat. Begitulah sebagian orang memahami hidup. Kata dia, sebetulnya aku tak pernah mau hidup Pak Ustaz. Aku ni sama macam belatung di tong sampah, tiba-tiba ada di atas di dunia. Aku ini sebenarnya tak mau jadi manusia. Aku sebenarnya sudah lama mau jadi kelinci aja. Dalam Islam ini adalah takdir Allah. Abdul Somad memang dipilih Allah jadi orang Melayu di Riau, dan hari ini ceramah di Kepulauan Riau. Kita tak bisa memilih takdir. Yang malam ini sudah ditakdirkan Allah jadi manusia, tiba-tiba ada yang mau jadi kucing. Bisa? Tak bisa. Tapi ada takdir yang kita pilih. Apa dia? Mau pengajian atau ke mall? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Makassar. Semuanya kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dia kita sebut tadi bolak-balik. At-tahiyatul wabarakatuh, salawatu thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah nama Allah langsung nama dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita selawat untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua kita dapat syafaatnya masuk surga insyaallah. Judul pengajian kita malam ini, hidup untuk apa? Pendek saja. Hidup untuk apa? Ada orang kirim WhatsApp ke saya, Ustaz Somad, untuk apa saya ini hidup? Mengapa saya hidup? Untuk apa tujuan saya hidup ini? Kata dia. Sudah muak saya dengan hidup, kata dia. Lalu saya balas WA dia, kau cari jembatan, terjun kau ke bawah. Tak ada guna kau hidup, buat semak aja. Habis itu tak ada dibalas-balasnya lagi. Saya pula yang pucat. Jangan-jangan dia terjun betulan. Hidup ini harus kita syukuri. Makanya tadi waktu kita buka mata pagi pertama kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya. Berapa banyak orang hidup tapi dia tidak mau hidup, akhirnya dirusaknya hidup, dirusaknya hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala? La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Diambilnya tali, digantungnya leher ke atas hubungan rumah, mati. Diminumnya racun tikus, mati. Terjun ke sungai, mati. Akhirnya sia-sia. Padahal hidup ini adalah karunia terbesar, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah semua yang hadir malam ini orang-orang mensyukuri nikmat hidup. Banyak orang sekarang tak mensyukuri nikmat hidup. Habis duitnya untuk beli sabu-sabu dihirup, makan pil anjing gila, minum kopi dicampur spiritus, panas tangkai jantung masuk ke dalam paret, mati. Dalam Islam diajarkan harus menjaga hidup. Islam ini menjaga 5 ketika datang. Yang pertama, menjaga harta. Makanya tak boleh mencuri, tak boleh merampok, tak boleh jadi rentenir lintah darat, tak boleh mencekik leher orang, tak boleh zalim. Yang kedua, Islam ini menjaga harta. Yang kedua, Islam ini menjaga kehormatan. Makanya tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh ngejek orang, tak boleh menjuluki orang dengan nama-nama yang tak baik. Kentut.
Tiga, Islam ini menjaga akal. Makanya akal dipelihara, tak boleh pakai sabu-sabu. Siapa yang pakai sabu-sabu penyakitnya gila, bodoh, error, lama-lama mati, sakau. Lalu kemudian Islam ini datang menjaga harta sudah, menjaga akal sudah, menjaga kehormatan sudah, menjaga agama. Makanya Islam ini diajarkan jangan menistai agama, menodai agama, mengejek Nabi, mencela hukum Islam. Hifzuddin, menjaga agama. Dan yang terakhir, Islam menjaga nyawa. Nyawa dijaga dalam Islam, makanya tak boleh bunuh diri. Siapa yang mengambil pisau lalu ditusukkannya ke jantungnya, mati. Di akhirat nanti dia akan mengambil pisau dari neraka, ditusuknya ke jantungnya pagi, petang, siang, malam, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. Nauzubillah. Siapa yang matinya minum racun, maka di akhirat nanti dia akan meminum api neraka. Begitu habis masuk lagi, selesai habis minum lagi, khalidan mukhallada fiha abada. Makanya kalau ada kawan-kawan kita mau bunuh diri, harus kita tahan tangannya. Jangan kau bunuh diri. Jumpa perempuan di tepi jembatan Barelang, mau bunuh diri, mobilnya mewah, duitnya 1 koper, cantik pula, mau bunuh diri, tahan tangannya. Kenapa kamu bunuh diri? Mantanku dilarikan pelakor, kata dia. Tahan, jangan kau bunuh diri, saya siap menyelamatkanmu, kata dia. Tapi sayangnya ini cuma ada di sinetron aja. Jangan biarkan orang mengakhiri hidupnya. Habis makan, ada kepala ikan, ada lemak-lemak daging, ada sampah-sampah, dikumpul dalam plastik, masukkan ke tong sampah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu besok tukang tong sampah membuka, begitu dilihat apa yang ada di tempat tong sampah itu, belatung, ulat. Begitulah sebagian orang memahami hidup. Kata dia, sebetulnya aku tak pernah mau hidup, Pak Ustaz. Aku ini sama macam belatung di tong sampah, tiba-tiba ada di atas di dunia. Aku ini sebenarnya tak mau jadi manusia. Aku sebenarnya sudah lama mau jadi kelinci aja. Dalam Islam ini adalah takdir Allah. Abdul Somad memang dipilih Allah jadi orang Melayu di Riau. Dan hari ini ceramah di Kepulauan Riau. Kita tak bisa memilih takdir. Yang malam ini sudah ditakdirkan Allah jadi manusia, tiba-tiba ada yang mau jadi kucing. Bisa? Tak bisa. Tapi ada takdir yang kita pilih. Apa dia? Mau pengajian atau ke mall. Malam ini tak semuanya mau pengajian, tapi dia undi pengajian, mall, pengajian, mall, pengajian. Kita lanjutkan lagi, mall, pengajian, mall, pengajian, mall. Itu makanya ada juga sebagian malam ini ke mall. Tapi alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, bawah penuh, atas penuh, melimpah ruah. Di bawah pula tadi saya tengok parkir banyak. Mudah-mudahan motor malam ini tak ada yang hilang. Pencuri-pencuri dikasih Allah hidayah, insya Allah. Ban depan sudah digembok, rantainya sudah digembok, kunci stang sudah dipasang, ban belakang diikat pakai rantai besi, tambatkan ke pokok pinang. Begitu pulang pengajian, sama-sama pinangnya dilarikan orang. Takdir Allah. Jangan sampai menyesal, mengapalah pergi pengajian, mengapalah tadi ke masjid, mengapalah tadi, mengapa sampai jam 2 malam tak tidur-tidur, mengapalah motor ini hilang. Gara-gara pengajian. Siapa ini penyebab pengajian? Gara-gara Ustaz Somad, Ustaz setan ini. Na'udzubillah. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita diajarkan menghormati hidup. Maka nikmat terbesar yang kita syukuri adalah nikmat hidup. Maaf, beribu maaf. Mungkin cakap saya ini tak sopan, tak layak. Mungkin cakap saya ini tak betul. Tapi mesti saya jelaskan. Menyembur sperma 300.000 isinya, tapi yang 200.000 sekian mati tak jelas. Yang tinggal cuma satu. Yang satu itulah yang berenang sampai ke sel ovum, membuahi sel telur. Akhirnya jadilah seorang anak. Tapi berapa banyak anak yang prematur, keguguran, meninggal dunia. Tapi ada pula anak yang lahir
lahir. Setelah lahir ke atas dunia, tariknya nafas, meninggal kena asap, ispa nama penyakitnya. Sampai akhirnya orang tuanya pun karena waktu itu belum kasih nama, siapa nama anakmu? Almarhumah Ispawati, karena meninggal kena asap. Berapa banyak anak yang meninggal tak sempat remaja. Ada juga yang sampai SD, akhirnya sekolah, datang kawannya ngajak ngelem, dihirup lem, mati kena lem. Inilah mati yang paling jelek. Si Anu mati kenapa? Sampar geledek, keren kan? Si Anu mati kenapa? Lem kambing. Ada juga yang hidup sampai SMP, akhirnya ngebut, motor ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, nabrak yang listrik, mati. Ada juga yang sampai SMA, akhirnya pacaran, berebut perempuan, tikam-tikaman, mati. Ada juga sampai kuliah, sampai semester 7, semester 8, cabut semester 14, tak sarjana-sarjana, balik kampung, malu, bunuh diri, mati. Tapi kita sampai malam ini masih hidup sehat walafiat. Saya lahir 1977, sekarang 2019, sudah 24 tahun hidup dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau ngetes saja, jamaah ini masih sadar apa tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali yang ingin saya sampaikan bahwa hidup kita bukan macam belatung di tong sampah, hidup kita bukan kebetulan, hidup ini adalah anugerah nikmat karunia Allah, mesti kita syukuri dengan lidah alhamdulillah, disyukuri dengan amal perbuatan. Bangun malam tahajud, pagi duha, sholat sunat, puasa sunat, banyak-banyak bersilaturahim, itu cara mensyukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Ada sebagian orang menganggap dengan menyanyi itu dia sudah bersyukur. Kau udah bersyukur sama Allah? Alhamdulillah. Itu kan syukur itu nyanyi. Nabi bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup bagaimana? Sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Maka datang istri beliau, ibu kita namanya Aisyah Ummul Mukminin, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Mengapa salatmu lama? Mengapa ayatmu panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, karena aku ingin menjadi hamba Allah yang ingat, mesti betul hurufnya, syid, bersyukur. Ada banyak juga yang tak betul. Marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Yang di belakang yang tegak berdiri, suara saya jelas? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang tak jelas nampak saya, karena gelap. Lebih baik kita tak jelas di dunia, tapi jelas status kita di akhirat. Amin. Itu yang di luar pakai apa mereka? Ada videotron. Mari kita sapa videotron. Mana kameranya? Ini. Masya Allah. Saudaraku yang ada di luar yang tak bisa menengok langsung, kalian pakai videotron, bersyukur karena saya di videotron itu lebih besar, lebih putih, lebih ganteng daripada sini. Assalamualaikum masyarakat Batam yang ada di luar tak dapat melihat, mudah-mudahan kalian lebih dulu masuk surga daripada kami. Begitu cara membahagiakan orang yang sedang dalam keadaan susah hati di luar. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kalau nampak kawan kita sedang susah-susah, jangan susah bro, tenang. Susah kali aku ini banyak betul masalah. Tenang, tak lama lagi kau mati, tenang. Ibu-ibu semuanya sehat, anak-anak semuanya sehat, bapak-bapak semuanya sehat. Mudah-mudahan suami ibu sampai akhir hayat tidak dilarikan pelakor. Tengoklah kuatnya mereka bilang amin. Betapa cintanya mereka, takut bapak dilarikan janda-janda tua. Takbir. Tengok kuatnya mereka bertakbir. Betapa mereka juga mencintai ibu Nun yang jauh di sana. Yang suaminya tak ikut pengajian berarti lakinya Fir'aun.
Mudah-mudahan balik dari sini dibukakan Allah pintu hidayah. Ya Allah, ibu-ibu yang malam ini datang suaminya belum ngaji, dia baru nyuruh istrinya saja, "Bang, aku mau ngaji." "Pergilah, pergi. Abang mau kemana?" "Aku mau main gaple dulu." Ya Allah, bukakan pintu hidayah pada mereka ya Allah. Tapi kalau sudah kami doakan tak juga terbuka pintu hidayah, tenggelamkan mereka di laut merah ya Allah. Jangan diaminkan. Dan aminkan mati laginya sanggup menyelamatkan IGGI ini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Maka nikmat yang perlu kita syukuri yang pertama adalah nikmat hidup. Habis 20 menit. Baru membahas nikmat hidup saja sudah habis 20 menit. Sekarang barulah kita bahas untuk apa kita hidup. Jawabannya ada dalam Al-Quran, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tahu semua yang menjawabnya hanya keterpaksaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang dalam genggaman kudrat iradat Allah segala kekuasaan. Kalau hari ini ada yang berkuasa itu bukan karena engkau. Kalau hari ini ada yang kaya itu bukan harta engkau. Kalau hari ini jabatanmu tinggi itu juga bukan karena usaha engkau, tapi karena Allah ingin memberikan amanah kepada engkau. Kalau hari ini ilmu banyak itu karena hadiah Allah, tapi jangan lupa nanti diminta Allah tanggung jawab. Kalau hari ini followermu banyak itu bukan karena Instagrammu mantap, tapi karena Allah ingin menguji keimananmu. Apakah kau akan ria? Apakah kau akan sombong? Alladzi khalaqal mauta. Ini dia jawabannya. Kenapa kita hidup? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup? Ada mati, ada hidup. Sekarang jam 8.25 ada yang menangis di rumah sakit karena lahir. Rumah sakit klinik bersalin. Tapi di rumah sakit yang sama, di lantai atas, di kamar samping, saat ini juga jam 8.25 ada yang menangis karena melepas orang yang mati. Papa, kenapa meninggalkan mama sendiri? Ibu kenapa nangis? Warisannya sikit kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini Abdul Somad masih hidup. Hari ini ibu-ibu masih hidup. Hari ini bapak-bapak masih hidup. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu tujuan hidup. Allah ingin menguji siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Amalnya. Ini kita di masjid ini tak ditengok siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak hartanya, tinggal siapa yang paling tinggi jabatan kekuasaannya, pensiun, siapa yang paling ganteng rupanya, paling mancung hidungnya, siapa yang paling mancung, itu yang paling dikejar cacing tanah. Karena hidung ini akan membusuk menjadi brownies. Siapa yang paling mancung, siapa yang paling ganteng, itu nanti yang dikejar cacing tanah. Apa kata cacing-cacing begitu nengok dia mati? Brownies. Maka bersyukurlah yang pesek-pesek. Alhamdulillah. Banyak juga yang syukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka selagi hayat di kandung badan, selama ruh ada bersemayam dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Fa idza farata fansab. Kalau kau selesai dari satu amal, pindah ke amal lain.
Ustaz Abdul Somad memangnya beramal. Tadi malam amal dimulai jam 4 subuh saya dibangunkan. Ustaz Somad bangun subuh. Setelah bangun subuh mandi bersih-bersih, habis itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu pergi ke masjid. Sampai di masjid pula berjumpa dengan anak-anak muda, lalu kemudian pergi pula pengajian. Habis itu peresmian Masjid Agung terbesar di Pulau Sumatera. Bangga jadi orang Batam. Masjid terbesar di Pulau Sumatera ada di kota Batam. Takbir. Yang cuma takbir aja. Ya siapa yang sholat berjamaah di situ nanti? Lalu kemudian setelah itu pula sholat Jumat, khutbah Jumat, habis itu pulang bersilaturahim dengan sahabat-sahabat. Malam ini pula dipertemukan lagi. Saya pikir ini sudah habis tenaga, ini sudah habis suara ini. Jangan-jangan malam ini nanti tak sanggup lagi ceramah. Rupanya menengok jamaah ramai, semuanya mendoakan, bangkit semangat lagi. Takbir. Nanti pas sudah pulang baru loyo. Makanya harus sering-sering berjumpa orang Pangang. Bangkit semangat, bangkit jihad, bangkit hati, bangkit jantung, bangkit nafas. Jangan mau sendirian. Letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaan mau mati, datang setan, hancur, mati. Nauzubillah. Lalu kemudian nanti pulang dari sini, apalagi yang mau dikerjakan, harus ada amal. Jangan pernah kosong. Karena begitu kosong, disitulah setan akan masuk. Makanya anak-anak muda mesti ada terus program. Subuh tadi Masya Allah datang anak muda dari KNPI, datang anak muda dari Pemuda Pancasila, datang anak-anak muda dari komunitas bikers subuhan, datang pula macam-macam komunitas datang. Tapi ingat, begitu hari berganti, musim berubah, iman turun, setan naik. Malam ini setan turun, iman naik. Keluar dari masjid, iman turun, setan naik. Apalagi kita di tepi pantai, banyak tempat jalan-jalan, banyak tempat-tempat gelap, banyak taman-taman. Berkawanlah dengan kawan yang menambah amal. Kalau kawan ini kira-kira merusak amal, jangan. Kenapa kau tak mau lagi berkawan dengan saya? Karena aku tengok mukamu merusak amal saja. Ditulis di keningnya, perusak amal. PA, perusak amal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita beramal. Nikmat pertama, syukuri nikmat hidup. Nikmat kedua, syukuri hati masih istiqomah beramal. Amin.